hati Lydia itu businesswoman, dia seorang pengusaha yang bernama Lydia itu, sehingga rumahnya menjadi gereja di kota Filipi itu. Itulah Lydia yang Paulus injili. Tapi kalau kamu baca firman Tuhan, di situ mengatakan Tuhan yang membuka hatinya sehingga Lydia keluarganya terima Injil, percaya Yesus. Nah, jadi ini yang pastor mau tekankan untuk kita. Mungkin untuk slide yang terakhir lah, pastor kasih habislah ini slide saya ini yang terakhir ini. Ada satu ayat, mungkin ayat 44, tidak, 45. Kamu masih di sana, masih ada 22 orang. Terima kasih kamu yang setia. Yohanes ini yang terakhir sudah. Ada tertulis kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Wah, ini ayat ini pastor beri ayat Yesaya 54 ayat 13. Dan saya tulis dalam bahasa Inggris. Sebab dalam bahasa aslinya di sini adalah macam mereka yang diajar, mereka semua, they shall be taught. Tapi dalam rujukan perjanjian lama dalam kitab Yesaya itu adalah anak-anakmu akan diajar oleh Tuhan atau oleh Allah. Dan saya sangat diberkati oleh ayat ini. Di antara ayat yang memberi saya kekuatan. Pastor mulakan ini kelas tunas remaja. Kenapa? Supaya anak-anak jemaat Tuhan, anak-anak kita, kan? Kamu remaja ini, kamu macam anak-anak pastor. Ini secara rohani, so pastor sudah 50-an. Kamu betul sudah. Ada yang bapak-bapak kamu lebih muda dari pastor. Maksudnya kamu memang layaklah jadi anak-anak. Kamu yang remaja, kalau kamu 20-an pun, kamu masih layak jadi anak-anak kepada pastor sidang kamu. Ini secara rohani lah ini. Tapi pastor macam main-main sedikit. Cuma yang ayat ini ya, all your children shall be taught of the Lord. Maksudnya kita rindu melihat dalam gereja kita, semua anak-anak kita, nanti kanak-kanak kita. Dan mungkin pastor mau akhiri sebelum memberi kamu masa untuk bertanya. Waktu saya baru masuk yang awal tahun lalu, mungkin 3 minggu berturut-turut, setiap kali sebab ada kebiasaan gereja kita, anak-anak kita suruh pergi depan, didoakan kan. Dan saya ambil gambar, saya masih simpan tuh foto. Dan sudah mau dekat 1 tahun sudah saya tidak nampak ini, kecuali 1-2 orang lah anak-anak kita. Dan pastor selalu doakan anak-anak kita, sebab saya simpan tuh foto. Saya bersyukurlah saya sudah ambil gambar. Sebab kita tahu kan larangan PKPB pun, anak-anak di bawah 12 tahun tidak diizinkan di rumah ibadah. Dan saya percaya kita akan terus berdoa, sebab Tuhan mau anak-anak kita kembali beribadah bersama. Sebab supaya menggenapi firman Tuhan ini, kalau kita baca Yesaya, memang dalam Yohanes itu macam orang dewasa, sebab semua orang. Tapi dalam Yesaya itu dia lebih menitik beratkan orang muda, generasi muda, anak-anak kita, orang yang percaya akan diajar oleh Tuhan sendiri. Dan diantaranya, mungkin ini yang terakhir, kadang-kadang kalau kamu yang lahir dalam keluarga Kristen, kadang-kadang kamu akan datang kepada Yesus melalui pembelajaran Alkitab. Mungkin kamu tidak ada macam tiba-tiba Tuhan menampakkan diri kepada Rasul Paulus. Kamu tidak ada, macam pastor pun ada penglihatan kan. Mungkin kamu pengalaman kamu lain, tapi bila kamu belajar ini Alkitab, firman Tuhan, seperti firman Tuhan mengatakan, orang yang sudah mendengar, menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Maksudnya melalui pembelajaran Bible study kita, remaja akan betul-betul rasa sudah lahir kembali. Kamu mengenal Tuhan dengan sesungguhnya. Ini pengharapan pastor lah ini.
Sebab kadang-kadang bukan senang untuk mendidik atau menginjili anak-anak yang dari keluarga Kristen. Kamu sendiri perlu percaya, jangan bergantung dengan iman orang tuamu. Kamu sendiri mesti mengasihi Tuhan, dan ini harapan pastor. Jadi sampai di sini apa yang saya mau kongsikan untuk Bible study kita malam hari ini. Saya sudah mungkin 2 kali saya baca buku tafsiran, tapi cuma 1 kali saya petik. Jadi saya harap kamu pelan-pelan pastor. Saya rasa buku tafsiran ini lebih padat lagi, dan kalau kamu sudah baca, dalam kelas akan datang apa yang kamu tidak faham, kamu boleh tanya. Ini buku pastor lah ini. Dan juga nanti kita akan belajar sampai hujung bab 6 Injil Yohanes. Tinggal 20 lebih ayat lagi. Itu minggu akan datang lah. Ya, terima kasih. Masa untuk soalan. Jadi ada 10 menit lagi. Masih ada masa sebelum jam 9. Ya. Apa nasihat? Coba saya baca dulu soal proses pertumbuhan. Ya. Wah, ini satu soalan yang macam bukan senang juga jawab. Seperti yang tadi pastor katakan, kamu memandang terus hidup bersekutu dengan Tuhan. Jangan menjauhkan, jangan melalaikan atau mengabaikan persekutuan kita dengan Tuhan. Setiap pagi itu saat teduh. Dalam pergumulan hidup pun, itulah waktunya. Kadang-kadang kalau kita banyak pergumulan, macam kita mau menjauhkan diri. Di mana sudah Tuhan? Itulah menuntut iman kan. Sebenarnya Injil Yohanes ini, apakah pekerjaan yang kita boleh kerjakan? Percaya kepada Dia. Jadi nasihat pastor adalah kamu mesti percaya. Sebab kalau tidak percaya, Tuhan tidak boleh tolong orang yang tidak percaya. Orang yang percaya, Tuhan tetap menyatakan diri, dan Tuhan akan memimpin kita mengatasi pergumulan atau melewati atau mengharungi segala cabaran hidup. Remaja pasti banyak cabaran. Dalam zaman modern sekarang semakin banyak cabaran. Sebenarnya dalam, saya boleh ini promosi lah, tapi ini bulan 4 nanti pasti akan buat ini satu seminar tentang ini boy girl relationship. Ini saya rasa sangat sesuai untuk remaja lah ini, tentang percintaan dan hubungan semua ini. Dan kalau kamu sudah matang rohani, pastor rekomen kamu baca buku yang pastor tulis dalam Kidung Agung. Cuma jangan baca dululah, selepas seminar nantilah bulan 4. Kenapa ini pastor tambah sedikit. Yang kalau dalam Kidung Agung, sebenarnya soal bercinta atau percintaan itu pun satu macam karunia Tuhan, begitu. Sesuatu yang sangat indah, tapi kita perlu berpandukan kebenaran firman Tuhan. Di antaranya adalah kalau jodoh atau orang yang kita pilih itu harus beriman. Dalam Korintus jelas itu. Kalau kamu mencintai orang yang bukan seiman itu bukan kehendak Tuhan 100%. Yang melanggar firman Tuhan itu tidak mungkin. Itu adalah kehendak Tuhan. Itu yang poin pertama lah. Kalau kamu mau bercinta pun, tapi kalau sebab kamu remaja, belum begitu dewasa, jangan terlalu serius lah ini. Ini nasihat pastor, walaupun kamu tidak tanya, saya jawab saja ini. Yang jangan kamu terlalu serius. Sebab kalau lain kali, kalau sudah mungkin 20-an ke atas, sebab bila kamu kawin ini satu tanggung jawab. Sebab dunia ini perlu kita mencari keuangan untuk menyara keluarga. Saya harap kamu faham. Yang pastor coba katakan ini, perasaan cinta atau percintaan itu pun macam pemberian, sesuatu yang indah. Cuma kita mesti berpandukan firman Tuhan.
jangan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jangan terlalu rapat, kan? Sebab belum kawin, kan? Kadang-kadang orang macam ikut sejak keinginan atau perasaan, macam-macam boleh berlaku. Saya harap kamu faham, keinginan itu memang ada, tapi kalau orang yang percaya Tuhan itu ada penguasaan diri. Mungkin pastor sudah terlalu panjang sudah bicara saya ini. Tiba-tiba saya sudah sampai ke sana. Ya, jadi ada pertanyaan kamu yang lain? Memandang kepada Yesus, terus berdoa menyembah Tuhan. Ya, Roed? Ya, Pastor. Ya, sila bertanya. Shalom. Shalom. Selamat malam. Ya. Saya mau tanya di sini nih, Pastor. Ya, Pasal pengampunan Pastor bilang tadi kan, ya betul. semua dosa ya semua Tuhan ampuni. Tapi ada satu firman Tuhan nih, dia bilang Ya. di dalam Markus pasal yang ketiga ayat yang ke-29. Markus pasal yang ketiga ayat yang 29, dia bilang tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa. Ya. Itu maksudnya apa, Pastor? Ya, itu seperti yang Tuhan Yesus katakan, menghujat Roh Kudus itu dosa yang sangat serius, sehingga dalam konteks Injil Markus itu orang Farisi ahli Taurat itu mereka menuduh Yesus melakukan mukjizat itu dengan kuasa syaitan, macam dia dirasuki syaitan yang memberi kuasa kepada Yesus, tapi yang menguasai Yesus itu Roh Kudus. Jadi sebenarnya mereka sedang menghujat Roh Kudus yang bekerja di dalam dan melalui Yesus. Kamu paham maksud saya? So Yesus tuh diurapi Roh Kudus, bukan syaitan. Jadi orang Farisi ini mereka benci dengan Yesus, mereka menuduh dia macam-macam, kerasukan syaitan. Jadi itu menghujat Roh Kudus, sebab sebenarnya Roh Kudus yang sedang bekerja. Jadi prinsip ini pun penting, sebab sebenarnya semua pelayanan kita pun kita harus diurapi, dikuasai Roh Kudus. Jadi bagi saya pun kita harus sangat perlahan untuk menghakimi orang lain yang sedang melakukan pelayanan, sebab mana tahu itu Roh Kudus yang mengurapi mereka, kan. Kadang-kadang kita macam-macam kita boleh cakap tentang sesama hamba Tuhan pun. Itu yang kita harus hati-hati, supaya jangan kita jatuh dalam dosa yang macam menghujat Roh Kudus. Sebab mana tahu Roh Kudus yang sedang memakai orang itu. Itu yang pertama. Sebenarnya Roy, yang dalam Injil, dalam 1 Yohanes juga ada kalimat yang mengatakan ada dosa yang boleh membawa maut, macam susah diampuni, dosa yang membawa maut. Jadi pastor mau tambah sedikit lah, selain daripada dosa menghujat Roh Kudus, itulah hati-hati. Kadang-kadang macam membunuh, kadang-kadang kalau perzinahan Tuhan masih boleh mengampuni. Cuma kadang-kadang ada orang yang melakukan dosa yang keji itu, susah mereka mau bertobat. Seperti dosa yang membawa maut, mereka Tuhan boleh mengampuni, cuma macam dosa itu sangat menekan jiwa mereka. Sebab manusia ini kadang-kadang kalau Tuhan mengampuni pun, kadang-kadang manusia tidak dapat mengampuni ataupun tidak dapat lupakan dosa-dosa mereka yang keji itu. Jadi itulah hati-hati. Bagi saya kalau dosa percabulan, perzinaan, pembunuhan ini sangat serius. Jadi kita harus berhati-hati, berwaspada terhadap semua ini, supaya jangan kita buat dosa yang boleh membawa maut. Saya pastor mau katakan, Tuhan tetap boleh mengampuni. Macam Daud, kan, dia berzina, Tuhan ampuni dia, tapi banyak masalah menyusul kemudian, kan. Keluarga dia, anak dia berontak dan sebagainya, banyak masalah berlaku bila Daud melakukan dosa itu. Sungguh pun Tuhan mengampuni dia. Saya harap saya sudah beri penjelasan tadi. Bolehkah itu? Ya, yang menghujat Roh Kudus dan juga dosa yang membawa maut. Oke? Boleh. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada masalah lagi beberapa menit? Terima kasih. Roy bertanya, dan Eddie juga tadi.
Yang ketiga, ada yang mau bertanya, silakan.